min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Al-Fatih di Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah bukan kepada kita karunia-Nya, kesehatan, kemampuan untuk hadir di masjid kita yang kita cintai. Semoga kehadiran kita ini di dalam rangka menuntut ilmu di pagi ini insya Allah mempermudah kita untuk masuk surga Allah. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali berdoa kepada Allah terkait dengan anak keturunan kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri atau pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk hati dan penyejuk jiwa. Tentu doa ini sering kali dan selalu. Maka pagi hari ini kita akan diskusi tentang generasi penyejuk hati dan penyejuk jiwa. Apa yang bisa kita lakukan supaya mempunyai generasi ini? Saya memulai dengan namanya filosofi kurma. Ini ceritanya adalah tentang seorang petani kurma yang dia itu menanam pohon kurma di lahannya yang sangat luas. Petani ini dengan anak buahnya menanam benih-benih pohon kurma itu, dimasukkan di dalam tanah, lalu ditutupi tanah, kemudian habis itu dikocori air dan berharap beberapa saat bisa tumbuh. Dan alhamdulillah belum ada 1 bulan benih kurma itu sudah tampak di permukaan permukaan tanah. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan banyak benih-benih kurma itu betul-betul begitu cepat tumbuhnya ke atas. Dan belum ada 6 bulan itu sudah sangat tinggi begitu. Sampai petani kurma ini heran, kok begitu cepatnya begitu. Tapi setelah 1 tahun di mana benih itu makin tinggi, datanglah sedikit badai. Apa yang terjadi? Kebun kurma yang badai itu banyak yang tumbang dan kaget ketika tumbang. Yang dilihatnya adalah bahwa akar kurma ini itu begitu kecil dibandingkan tubuhnya yang besar. Dan beberapa bulan kemudian badai datang lagi, sisa-sisa pohon kurma itu semakin yang namanya berjatuhan, dan akhirnya petani kurma ini memutuskan sisa yang masih tinggal sedikit dirubuhkan semuanya. Kemudian dia belajar ada apa ini. Kemudian disiapkanlah tanah itu untuk menanam pohon kurma dengan cara yang berbeda. Benih-benih kurma itu dimasukkan ke tanah, terus ditutupi tanah. Anehnya di atas benih
benih itu ditaruh batu-batu. Benih itu kan tumbuh ke atas. Kalau sebelumnya tidak ada batu yang menindingnya, terus naik aja. Tapi karena ada batu yang menindingnya, maka benih itu nggak tumbuh di atas. Apakah benih itu mati? Tidak. Yang tumbuh adalah akarnya, Bapak Ibu. Jadi akar kurma itu yang tumbuh, sementara batang ke atas itu berhenti tumbuh sejenak. Akar semakin tumbuh besar, semakin ini, dan akhirnya ketika akar itu betul-betul kokoh, benih itu akhirnya yang ke atas. Dan batu besar yang selama ini menindih banyak benih itu bisa disingkirkan oleh batang kurma itu karena ada tumbuhan dari akar yang kokoh. Sampai 1 tahun, memang perkembangannya tidak secepat di awal ya. Karena ada beberapa bulan konsentrasinya pada perkembangan benih, pada perkembangan akar, bukan pada perkembangan di atas akar. Sampai 1,5 tahun badai menimpa pohon kurma itu dan tidak ada yang nyaris tidak ada yang roboh. Dan pohon kurma itu akhirnya kokoh dan menghasilkan hasil yang banyak. Apa maknanya Bapak Ibu? Pohon kurma itu adalah ibarat anak-anak kita. Anak-anak yang begitu cepat tumbuh, tetapi akar-akar yang ada di dalam diri anak itu tidak ditumbuhkan. Memang kelihatan elok, sukses di olimpiade, tahu-tahu karakternya belum, tahu-tahu akidahnya juga belum tersentuh. Indah menjuarai beberapa ini, tetapi pada satu titik anak ini sebenarnya begitu ringkih seperti pohon kurma yang pertama. Sebaliknya ada beberapa orang tua yang betul-betul sabar, tekun, tidak tergesa-gesa, dan membangun akar-akar dari anak pondasi anak itu, sehingga dengan pondasi yang kuat itu akhirnya pada waktunya anak sudah tumbuh sendiri, nggak selalu disuapin oleh orang tua. Ada anak SMA itu daftar sekolah loh, masih diantar ibunya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada banyak. Sementara ada anak SMP yang dia nggak mau diantar, saya akan itu bedanya. Yang pertama anak SMA bahkan 2-3 masih diantar orang tuanya, itu akarnya ringkih. Sementara anak-anak yang mandiri, yang berani, yang mencoba ini, itu akar-akarnya begitu kuat. Lah, pagi hari ini kita perlu mendiskusikan akar apa saja yang kita perlu tumbuhkan dan tidak segera cepat-cepat menumbuhkan batangnya anak kita. Kita ikutan olimpiade, kita kelihatan canggih, tapi sebenarnya ringkih. Iya, sedikit demi sedikit kita akan coba lihat. Oke, ada masalahnya saya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yaitu saya menuliskan dengan yang namanya kesolehan. Jadinya akar yang kita bangun pada anak-anak kita yang pertama, dia harus menjadi anak yang soleh. Soleh kepada Allah di dalam bentuk ibadah, soleh terhadap kedua orang tuanya, soleh kepada masyarakatnya, bentuk adalah ketaatan. Ini bagian penting Bapak Ibu untuk kita bangun pada anak-anak kita. Makanya doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mendidik kesolehan anak-anak kita kepada Allah? Ada perasaan takut, ada perasaan tanggung jawab pada sholatnya, dan lain sebagainya. Yang pertama tentu contoh dari orang tuanya. Kalau umpamanya
bepergian sama anak. Lalu bepergian itu kita mendengarkan azan. Kemudian kita ngomong kepada anak-anak kita sholat dulu ya. Apa yang pesan yang akan diterima oleh anak kita terhadap sikap kita? Oh, yang namanya Abi itu, bapakku itu soleh, mendengarkan azan segera memprioritaskan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendengarkan azan lalu sengaja nanti aja waktunya masih panjang, itu di hadapan kita, apa pesan yang diambil oleh anak kita? Oh, sholat itu gak begitu penting. Oh, menghadap Allah itu gak begitu, nanti-nanti saja. Maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara yang paling baik untuk membangun kesolehan kepada Allah itu contoh. Gak usah banyak ceramah. Contoh dari kedua orang tua, sehingga anak-anak yang biasanya orang tuanya khusyuk sholat jamaah di masjid, anaknya nanti ketika dewasa begitu, walaupun saat remaja masih bulan, nanti ada satu titik mereka itu akan sadar Bapak. Banyak itu. Jadi anak, ya Allah, bapak ibunya soleh, ke masjid terus sholat jamaah. Anaknya remaja itu loh, ketika sadar, ketika tobat, mesti ikuti bapak ibunya. Maka saya berharap bapak ibu ini yang terpenting, yang awal ini harus kita bangun sebagai fondasi pendidikan anak-anak kita. Ibarat kalau pohon kurma tadi apanya bapak ibu? Akar anak kita nggak boleh ringkih, kecil-kecil nggak tumbuh, enggak. Ya. Akar anak-anak kita harus kuat, harus rimbun, harus kokoh. Yang itu akan menopang kehidupan mereka. Dan salah satunya adalah kesolehan ini. Kesolehan itu juga di mana anak itu taat kepada orang tua. Saya itu sedih sekali melihat anak-anak sekarang ini banyak yang berani bentak itu orang tua. Jadinya orang tua itu lebih takut kepada anak sekarang ini. Apalagi anak-anak yang sering mengancam. Terus pokoknya gak diberikan sepeda motor 3 tahun, nggak sekolah lagi. Akhirnya orang tuanya timbangannya anak-anak juga. Loh kenapa itu? Karena dari kecil dia ngancem. Anak SD, Mam belikan aku handphone. Mama gak punya, ya sudah. Kalau gak belikan handphone aku gak sekolah. Itu lebih turuti. Jadi orang tua selalu pada posisi lemah. Kenapa masalahnya? Karena selalu ketika diancam kalah. Rasa cinta pada anak yang tidak pada tempatnya, yang lebih mencintai anaknya daripada mencintai prinsip-prinsip hidup. Ini contoh lah, umpamanya di antara kita atau saya lah, sebagai contoh. Saya punya anak kelas 5 SD. Kesepakatan dengan anak sahur perhariannya 7.000. Saya kasih 1 minggu sekali. Berarti 7 kali 7 berapa Bu? 49. Klopnya dikasih 50. Sepakat toh? Nah, anak ini 4 hari duitnya mudah. Kalau duit mudah apa yang dilakukan? Minta. Saya tanya Bu, biasanya ketika diminta itu ibunya ngasih enggak? Ada yang ngasih, ada yang enggak, tapi lebih banyak yang ngasih. Itulah yang jeleknya. Itu yang membuat anak itu enggak berkeluarga ini. Kenapa masalahnya? Ibunya bisa dinego. Ya kan? Kalau ibunya bisa dinego, ya nggak usah ditata. Loh, nanti kalau gimana Ustaz 4 hari selanjutnya puasa, nggak punya uang jajan? Saya bilang nggak mati Bu. Betul Pak?
itu uang jajannya 4 hari habis, 3 hari kosong. Justru makanan di kulkas habis, Bu. Ketika punya uang jajan, anak nggak mau nyentuh makanan di rumah, gitu. Jemblem, kok didelok jemblem. OT. Sekarang kalian teriyaki, apalagi banyak begitu. Coba Bapak Ibu, ketika anak ini di hari yang keempat habis minta kepada ibu, lalu ibu nggak ngasih, akhirnya dia itu belajar 3 hari akibat saya menghabiskan duit, saya harus susah. Dan ketika anak ini belajar itu, dia belajar yang namanya bertanggung jawab terhadap perilakunya. Maka saya mohon ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, ayo bantu anak kita itu menjadi anak yang soleh. Ada seorang ibu nyapu kamar anaknya, ngepel kamar anaknya, padahal anaknya sudah SMP. Dan saat nyapu dan ngepel itu anaknya di atas ranjang main handphone. Dan dibiarkan. Oh no, itu kan menjadikan pendidik anak kita bukan soleh, tapi bahasa Arabnya toleh. Yaitu anak yang toleh itu. Maka saya mohon Bapak Ibu bantu anak kita itu untuk soleh. Insya Allah dengan contoh kita bahwa kita ini takut kepada Allah, bahwa sedikit apapun kita kembalikan kepada Allah, anak kita melihat kok mamaku itu sedikit-sedikit Allah sih, sedikit Allah kan begitu toh. Dapat rezeki Mas, alhamdulillah mama dapat rezeki arisan. Padahal arisan itu bukan rezeki ya. Nyelengi itu ya. Alhamdulillah mama dapat rezeki. Kan begitu. Kok tadi tanamannya mama, pisangnya itu kok dibeli dengan harga lebih mahal? Ini karena Allah. Kita ngomong ini karena Allah, anak juga mikir, mama Allah terus ini. Tapi kan terus didokter terus, akhirnya anak juga percaya itu. Ada pesan astagfirullah, kan begitu toh? Itu akan dilihat dan itu akan memberikan contoh kesolehan kita kepada Allah, dan Allah dan anak-anak kita akan meniru kesolehan kita kepada Allah, mereka soleh kepada Allah juga. Nah ketika mereka soleh kepada Allah, insya Allah untuk soleh kepada orang tuanya itu juga lebih mudah. Maka saya mohon yang pertama ini Bapak Ibu ya, saya Bapak Ibu ya, saya mohon diperhatikan ini ya, anak-anak kita terus didoakan untuk ini. Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama Rabbi habli minas sholihin. Clear ya Bapak Ibu? Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa itu yang harus dibangun? Oke. Namanya daya tahan anak. Bahasa Inggrisnya resilient. Ini materi ini saya sampaikan kepada sekolah di Bekasi, makanya bahasanya tak Inggris kan dan kelihatan enak. Apa itu daya tahan? Daya tahan itu artinya anak kita itu harus tangguh. Bukan hanya tangguh bahwa tangguh itu fisiknya, tetapi harus tangguh jiwanya. Rasulullah pernah bersabda, "Laisa syahidu bisur'ati,
Innama syadidu may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang tangguh itu mereka yang kuat di dalam bergula, tetapi mereka yang tangguh itu adalah mereka yang mampu mengontrol emosinya saat marah. Itu makanya saya maksudkan ketangguhan. Lalu apa yang mesti kita lakukan supaya anak kita itu tangguh, nggak mudah menyerah, nggak takut dalam tantangan? Sekarang kan zamannya zaman kekerasan loh Pak Bapak Ibu, zaman intimidasi kan begitu toh, ya. Lah, apa yang kita lakukan? Satu, ajari anak kita untuk mandiri. Anak-anak yang lebih mandiri, maka biasanya dia lebih tangguh, lebih tekun. Jadi ciri-ciri orang yang tangguh, anak yang tangguh itu satu, mereka mau kerja keras, bersusah payah. Yang kedua, mereka tekun, gak mudah apa itu menyerah. Baru kerja beberapa bulan pindah, gak enak, nyampo gak bisa nyetel handphone saat kerja. Sekarang itu banyak penjahit-penjahit sulit nyari pemuda yang mau jahit. Kenapa masalahnya? Karena ketika jahit itu nggak boleh melihat apa itu handphonenya. Nanti jarumnya kena api. Nah itu anak-anak muda menjahit, pekerjaan menjahit. Makanya penjahit sekarang banyak keluar-keluar. Itu seperti itu. Terus namanya mengelola gangguan. Jadi kalau ada masalah, yaitu segera ini. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu, anak-anak kita ini tangguh, gak mudah menyerah, tekun? Satu, mandirikan. Ada di sini anaknya SD tapi masih disuapin. Bu, ada? Nauzubillah ini. Anak SD pagi-pagi masih disuapin gara-gara takut anak ini terlambat ke sekolah. Jadi lebih, ini kan sekolah nggak terlambat dengan dia punya kemandirian. Kemandirian itu akar, nggak terlambat ke sekolah itu batang. Nah selama ini yang kita pikirkan supaya pelajarannya nggak tertinggal, begitu toh Bu? Itu batang Bu. Yang akarnya adalah anak mandiri walaupun terlambat ke sekolah, itu akar. Loh ada apa ya Allah? Ketika anak itu makan sendiri, dia harus motongi yang namanya lauknya. Habis itu dia suapin masuk mulut. Itu semuanya pakai usaha keras. Yang itu dimulai dari makan sendiri. Loh kalau anak SD kelas 1, kelas 2 masih disuapin, dia nggak kerja keras untuk makannya. Untuk perutnya sendiri loh nggak makan kerja keras. Apalagi untuk yang lain nggak akan pernah mau kerja keras. Jadinya ibu mohon, saya mohon semuanya, anaknya, cucunya, barangkali ini ada mbah-mbah yang baik hati, gak sombong ini, cucunya kok lama makan, wah ini wis hidup pronotak, suapin, penyakit mbaknya ini. Mbak, gak boleh lagi ya setelah ini. Saya mohon ini mbak-mbak ini, mbak aku juga mbak. Saya mohon supaya apa? Supaya cucu kita ini punya daya tahan terhadap ini. Kenapa? Karena sekarang kehidupan itu berat. Ada banyak orang berkeluarga
hanya masalah sepele, habis menikah 1 bulan 2 bulan cerai, nggak tahan. Mereka awal-awal pada waktu pacaran serba indah, betul? Tapi kalau sudah berkeluar ke 1 bulan 2 bulan 1 tahun mulai ketok aslinya. Dan anak-anak yang nggak tahan pengennya dan cepat cerai. Itu fenomena sekarang itu. Maka ayo di anak-anak kita itu tangguh, ya. Sudahlah kamar itu gak usah diberesin. Anak SMP kok orang tuanya masih sibuk ngurusi laundry anaknya. Ada bu. Jadi pakaian anak itu yang nyuci masih mama, padahal anak SMA. Iya. Itu yang membuat daya tahan tubuh anak kita itu nggak kuat. Loh, nanti kalau nggak diurus, seringkali seragamnya nggak siap jobeng. Anak SMA kok masih dia itu diurusi laundrynya. Itu yang membuat anak-anak itu ringkih, tidak bisa kerja keras, tidak bisa tekun, dan kalau ada masalah nggak bisa. Dan Bapak Ibu ingat, anak-anak yang dimanja itu biasanya justru kurang perhatian terhadap orang tuanya. Saya masih ingat waktu itu ada seorang ibu membawa 2 anaknya putri kembar. Curhat dia, Ustaz, saya itu ada sedikit masalah dengan 1 anak saya di antara 2 ini. Mana bu anaknya? Itu Ustaz yang duduk di kursi keluar itu. Lalu sebentar ya, 5 menit saya tak terawangnya. Mana di antara 2 anak ini yang bermasalah? Jangan itu tak perhatikan. Begitu. Setelah 5 menit tak bilang yang sebelah kanan. Loh, kok Ustaz tahu apa? Saya bilang yang sebelah kanan itu senyumnya lebih manis daripada sebelah kiri. Ini cewek. Lah apa hubungannya? Saya perhatikan 5 menit itu. Yang sebelah kiri itu seringkali melayani yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan nggak suka kanan. Ibu jujur, ibu lebih condong ke kanan toh daripada ke kiri. Pertama, kedua, ketiga ya. Ibu condong ke kanan toh. Maksudnya Ustaz, kalau ibu beli baju dengan apa itu pola yang sama, ibu lebih sering nyuruh pilih yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Iya Ustaz, betul. Dan yang sebelah kiri itu lebih sering ngalah. Yang sebelah kanan itu sering kali dia itu melokoto ya. Sekarang saya tanya, ketika ibu sakit lebih perhatian mana, yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang sebelah kiri toh. Iya Ustaz. Paham Bapak Ibu? Jadinya anak-anak yang dimanja justru gak care terhadap ibunya. Ujung-ujungnya ibunya ngomong, Ustaz, padahal dia itu lebih saya sayang daripada saudaranya. Justru kok lebih perhatian sama saya ya. Kalau sebelum ngomong itu harus saya ingatkan. Bukan berarti ketika kita itu lebih sayang sama ini, dia lebih berarti enggak. Justru malah kebalik. Maka bersyukurlah di antara kalau ada anak-anak kita itu di kelasnya dikalahkan udah sama wali kelas. Ya nggak usah ngamuk kok. Dia sudah belajar ngalah lama dengan wali kelasnya. Itu aja betul loh. Dan dalam kehidupan selanjutnya emosinya lebih stabil daripada yang menangan terus. Maka anak kita yang menangan terus di rumah biasanya emosinya itu lemah. Anak-anak kita yang ngalah terus biasanya emosinya kuat. Kenapa? Sudah latihan tiap hari. Punya 3 anak. Anak pertama putri, anak yang kedua putri, anak yang ketiga
laki-laki mana yang selalu memenangkan ibunya? Jelas toh. Dan itu yang bodoh biasanya anak laki-laki. Nah, itu yang jadinya yang kedua apa itu Bapak Ibu? Daya tahan, ketangguhan. Bentuknya adalah kalau anak kita mau kerja keras, ya, kalau mau kerja di suatu tempat, yaitu mau bersusah payah, mau lembur, itu berarti tandanya pendidikan anak kita bagus. Tapi baru kerja di situ 1 minggu sudah apa itu pindah, lalu kerja situ 1 bulan pindah lagi, 1 tahun pindah 6 kali, itu berarti masalah di ketangguhan anak kita. Kan pengen anak-anak kita kerjanya langsung duduk manis di rumah, mantu-mantu itu gitu loh. Nah itu kita ini jadinya yang kedua itu seperti itu. Yang ketiga yang perlu kita bangun, yaitu namanya kemampuan belajar. Istilahnya kemampuan anak untuk belajar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa anak-anak itu perlu dipupuk kemampuan dia untuk bagaimana mengatasi belajarnya. Anak-anak yang selalu dileskan terus, lalu guru lesnya itu selalu menyuapin, ya, tidak membangun kemandirian anak untuk belajar. Biasanya anak ini belajar itu adalah musibah, nggak nyaman. Lah, saya itu kemarin beberapa waktu yang lalu ke Kalimantan, Bapak. Di daerah namanya Kutai Timur, ibu kotanya Sangatta. Lah, kami workshop di sana 2 hari. Kebetulan panitianya itu seorang ibu dan suaminya yang di rumah itu punya anak kecil 10 tahun nggak disekolahkan. Istilahnya home apa itu? Homeschooling. Lah, kemana-mana suami istri ini melayani kami, mengantarkan, itu selalu anaknya ikut. Anaknya banyak, tapi yang kebetulan yang masih di rumah itu dia. Kakak-kakaknya sudah di pondok. Kakak-kakaknya semuanya homeschooling. Terus setiap hari kami diantar ke masjid, itu anaknya juga ikut. Tapi anaknya dari rumah selalu bawa apa ini? Bola. Jadi empernya masjid itu luas. Habis salam itu dia ketua sukunya ngajari bolo-bolonya untuk segera itu main. Nunggu wiridan bapaknya selesai. Lah, akhirnya kan saya tanya, karena dia, Mas, siapa sih idola kamu? Jawabannya kira-kira siapa Bapak Ibu? Ronaldo. Lalu saya tanya, apa yang membuat kamu mengidolakan Ronaldo? Dia jawab, gini Ustaz, Ronaldo itu sering buat hat-trick gitu. Loh, apa hat-trick itu? Hat-trick itu dalam satu pertandingan bisa menggolkan 3 gol. Oh, lalu saya tanya, apa yang membuat Ronaldo bisa sering buat hat-trick sementara pemain yang lain nggak bisa? Dia bisa dengan jawaban ini, gini Ustaz. Ronaldo itu kalau berangkat ke latihan itu 1 jam sebelum teman-temannya berangkat itu sudah datang, dan 1 jam setelah teman-temannya pulang dia tetap jadi latihannya ini. Pinter juga yang nggak sekolah ini ya. Lalu saya tanya, apa sih yang nggak kamu senangi dari Ronaldo? Apa jawabannya? Istrinya Ustaz. Loh, kenapa istrinya nggak pakai jilbab? Begitu.
pinter, pengetahuannya pinter. Saya kan kaget, akhirnya suatu ketika saya diajak ke rumah, masuk rumah. Karena biasanya kami dijemput di Wisma untuk diantar kemana. Dan ketika masuk ke rumahnya, yang namanya ruang tamu dan ruang keluarga itu semuanya ada rak buku penuh. Makanya anak ini walaupun nggak sekolah kok pinter. Terakhir ibunya ngomong, ibunya ditanya sama anaknya tentang cryptocurrency. Paham Bapak itu cryptocurrency itu apa? Aku juga tahu makanan apa itu, pokoknya mengenai keuangan sekarang itu ya. Akhirnya saya tawari, Mas, kamu mau tak kursuskan cryptocurrency? Mau. Ada privat online cryptocurrency. Itu pesertanya hanya 3. Yang satu lulusan apa itu S1 akuntansi, yang kedua yaitu sedang kuliah di apa itu ekonomi, dan yang ketiga anak 10 tahun. Loh, kenapa yang membuat ini? Yang membuat itu karena orang tuanya memfasilitasi itu. Di rumah disediakan bacaan. Kalau anak bertanya suruh buka, tolong buka Mbak Google, kamu jawab, jawabanmu omongkan kepada mama. Begitu. Dan itu semenjak kecil. Aku saya mikir lah kalau ngono, sementara di sekolah tambah goblok anakku. Diajar apa di sekolah? Enggak punya kebiasaan habit apa itu membaca, enggak punya belajar juga harus disuruh-suruh. Jadi sekarang sekolah itu lebih sering bagaimana membuat anaknya dapat nilai baik. Tetapi anak punya hobi membaca, anak punya kemandirian untuk belajar sendiri nggak dipikirkan. Akhirnya sistem belajarnya selalu disuapin. Anak SD diceramai, anak SMP juga diceramai, SMA juga diceramai, kuliah juga masih diceramai. Jadi sepanjang hidup seorang anak belajar itu semuanya pakai ceramah, disuapin semuanya. Ayo ambil referensi, dari mana Pak, gimana caranya? Loh ini loh sudah kuliah. Oh ini referensinya kurang banyak, apalagi Pak? Ini sudah 6 kok. Kan cukup skripsi 6 referensi. Skripsi kok 6 referensi. Dan anak-anak sekarang itu lemah dibilang. Maka Bapak Ibu, ya ini tradisi kita sudah dikalahkan dengan apa ini? Iya, makanya saya sedih beberapa sekolah itu apanya itu perpustakaannya itu nggak pernah dikunjungi apanya itu muridnya karena perpustakaannya nggak pernah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Refleksi teori. Bapak Ibu, ini basic akar yang harus ditumbuhkan juga pada anak-anak kita. Apa itu? Kemampuan di dalam bahasa Arabnya muhasabah diri, melihat kondisi yang lalu. Ayatnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Hai orang-orang yang bertakwa, hendaklah wahai orang-orang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah melihat kejadian yang lalu untuk pelajaran masa yang akan datang.
ada seorang pemuda namanya Raja. Pemuda Raja ini setiap habis sholat jamaah, terutama hari Jumat, Sabtu, Ahad, di sebuah masjid dekat rumahnya, masjid besar, dia itu melayani jamaah. Jamaah datang, selamat datang Bapak, di sana tempat wudhunya. Ketika tempat wudhunya, apa itu alas kaki jamaah itu dirapikan. Itu kebiasaan terus sampai ada seorang YouTuber namanya Mat Peci. Dia selalu pakai apa itu? Peci. Kira-kira kalau selalu pakai peci gara-gara apa? Gara-gara kumpul seperti saya ini ya. Lah itu nanyain, dia perhatikan, lalu nanya Raja, siapa sih yang menyuruh kamu begini? Jawabannya nggak ada yang lupa. Lalu tanya, apa yang mendorong kamu melakukan ini? Jawaban Raja, Pak, keluarga kami ini punya hotel, keluarga besar. Kami memperhatikan setiap hari orang datang di hotel itu dilayani dengan baik. Lah, ini kan masjid ini juga didirikan oleh keluarga besar kami. Lah, kalau di hotel dilayani oleh tamunya dengan baik, saya berpikir di masjid juga perlu tamu Allah ini dilayani dengan baik. Kira-kira jawabannya, dan ini anak 17 tahun loh Bu, anak 17 tahun. Jawabannya mantep toh, mantep. Lalu Mat Peci nanya lagi, Mas Raja, saya perhatikan setiap kali jamaah pulang itu kok ada kata-kata yang mendoakan. Apa itu? Ya saya doakan, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, saya doakan selamat sampai tujuan. Tetapi hati saya itu sebenarnya berdoa, semoga orang-orang setelah sholat jamaah ini di masjid ini mendapatkan kesuksesan, barokah, terus juga kesehatan. Tambah tanya lagi, Mas Raja, apa yang kok punya pemikiran begitu? Jawaban dasar, karena saya yakin, Pak, ketika saya berdoa untuk orang lain, baik itu dia tahu atau tidak tahu, sebenarnya doa itu nantinya kembalinya kepada diri saya. Ini loh anak 17 tahun sudah mampu melakukan refleksi atau muhasabah. Apa maknanya Bapak Ibu? Caranya di rumah perlu ada diskusi. Cobalah suatu ketika kita punya anak putri kok diterima di sebuah perusahaan kerja ya, lingkungannya Islami baik. Ya tolong dong setelah 1 bulan 2 bulan tanya, loh, piye kabarmu, kerjaanmu, kan begitu dong. Alhamdulillah Pak, lancar. Oke, gimana perasaanmu? Kan boleh kan ya saya senang. Apa yang membuat kamu senang di situ? Apa pelajaran yang bisa kamu ambil sampai ini? Siapa orang yang paling berjasa sehingga kamu bisa menempatkan di situ? Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Kalau itu pertanyaan muhasabah dasar. Saya itu setiap akhir tahun kemarin Pak, Desember itu mesti saya tanya, tahun 2023 apa kesuksesan kecilmu? Tak kirim ke WA anak saya. Setelah dia jawab, apa faktor yang membuat kamu mendapatkan kesuksesan itu? Lalu saya tanya lagi, apa kegagalan kamu? Apa hambatannya sehingga kamu gagal di tahun 2023? Solusi ke depan gimana? Ini anak-anak SMP, anak SMA, perguruan ini bisa untuk supaya anak-anak itu juga melakukan refleksi.
Loh, kalau anak-anak SD gimana ya cara refleksinya? Kan begitu toh. Kalau anak SD cara refleksinya nggak perlu diceramai, nggak perlu ditanya. Cukup dengan sangunya yang tadi 3-4 hari habis. Ketika minta jangan diberi, supaya dia merasakan, oh merefleksi akibat saya menghabiskan uang 1 minggu maka 3 hari puasa. Begitu. Kalau anak ini bangunnya terlambat, lalu kemudian berangkat ke sekolah terlambat, nggak usah nyari-nyari alasan supaya anaknya nggak dapat sanksi. Biarlah gurunya memberikan sanksi dan orang tuanya ikhlas. Sehingga anak saya hari ini bangkong saja, dibangunkan sulit sehingga terlambat, tolong sampai sekolah kasih sanksi yang sip saja. Itu Bu. Ojo malah Ustazah, anak saya agak sedikit meriang, padahal nggak meriang. Makanya bangunnya agak apa itu? Ini tolong ya Ustazah jangan diapa-apakan, saya khawatir anak saya nanti nangis dan dia nggak merasa. Itu ibu yang nggak ngajari anak refleksi diri. Itu sayang pak tidak pada. Lah, yang selanjutnya terakhir ini yaitu reciprocity. Apa itu? Anak-anak kita di rumah diajari saling ketergantungan. Ojo terlalu egois, tapi jangan terlalu tergantung. Saya tuh sedih orang tua itu yang memaksakan diri bahwa setiap anak harus punya sepeda motor sendiri-sendiri. Padahal sebenarnya kalau masih belajar bisa dihitung. Setiap anak harus punya kamar sendiri. Kalau laki-laki perempuan ya harus. Tapi kalau podolan kumpul nih satu kamar telugu, koyak ikan pinggang begitu. Supaya apa? Ketiganya belajar bersosialisasi di dalam kamar. Saya 6 bersaudara, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Saya masih ingat Pak, dulu itu kan saya dari desa, rumahnya rumah kuno seperti apa ini, dan kakek nenek saya itu punya ranjang super besar, di mana kami tidur 4 anak itu cukup. Dan itu digilir itu, yang kan tempat paling favorit pinggir loh Bu. Ya, digilir gantian. Ayo gantian, Mas, kamu pinggir. Malam besoknya agak menengah, besoknya menengah baru pinggir lagi. Itu perputaran. Dan itu bagus. Akhirnya sampai besar pun ketika orang tua sakit itu kerjasama. Gimana caranya gini. Aku aja lulus, aku mohon maaf. Begitu. Nah sekarang punya anak 2. Dari kecil masing-masing nafsi. Nggak pernah diajari bagaimana kerjasama. Sekarang orang tuanya tuwek, sakit-sakitan. Kalau orang tuanya dirawat sisi ini, yang sini nggak mau jenguk. Kalau dirawat sini, yang satu nggak mau, ya sudah. Karena ini karena kamu tidak ini kamu. Nggak berarti ya itu kenapa? Karena dari kecilnya nggak diajari terlalu egois. Anak loro ngurusi wong posisi kan. Kok dadah baperan apalah istilah sekarangnya. Kenapa ya? Karena dari kecil nafsi. Maka disinilah Bapak Ibu di rumah juga
kita bantu anak-anak kita kerja sama. Anak sekarang tuh, anak SD punya sepeda ontel semuanya kalau bisa. Berarti di rumah itu anaknya tiga sepeda ontel. Naik SMP SMA 3 sepeda motor. Lalu habis itu Quran 3 mobil. Kok sorongan? Dan itu akhirnya jadinya Bapak Ibu, saya ulang lagi, yang pertama yang harus kita bangun pada anak kita, jangan terlalu ini olimpiade menang sini nanti, bangun dulu akar-akarnya. Yang pertama kesolehan kepada Allah, kesolehan kepada orang tua, dan kesolehan kepada masyarakat. Yang kedua, anak kita juga harus tangguh supaya mau kerja keras, tekun, ada masalah segera diselesaikan dan lebih perhatian. Yang ketiga, anak kita juga harus pintar belajar. Konteksnya yang mengakses data harus mandiri, jangan yang namanya disuapin terus. Yang keempat, anak kita harus punya kemampuan untuk muhasabah, melihat peristiwa yang ini dan memahaminya sebagai hikmah. Peristiwa apapun diakhiri dengan hikmah apa yang ini. Dan yang terakhir, bantu anak kita untuk bisa kerjasama dan tidak terlalu egois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau sharing, monggo. Saya izin minum ya Bapak. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih Ustaz sudah mau rawuh di masjid kami yang sangat jauh dari tempat Ustaz berdomisili. Sama-sama. Menarik sekali Ustaz apa yang dibawakan oleh Ustaz tadi. Saya lihat mungkin dari satu dari berapa memang sangat ideal sekali. Tapi sebenarnya saya mohon maaf dan dalam kenyataan saya itu biasanya karena faktor sayangnya orang tua kepada anak. Jadi teori itu biasanya dilupa semua. Bisa kita sama saja karena sayang Pak ini seperti disampaikan Ustaz itu disuapi. Terus saya juga pernah ada teman Ustaz itu sudah kuliah, itu kodenya masih dulu apa yang disampaikan Ustaz tadi di kamar sudah ibunya yang anaknya main HP, ibunya ngepel di situ. Terus pernah kejadian di sekolahan di apakah cukup sedikit ibunya kalau orang tuanya melapor. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana orang tua itu harus bersikap supaya tetap sadar memang semua sayang, tapi kadang-kadang sayangnya berprestasi. Mungkin solusinya saya mau berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak boleh bertambah mumpung mic-nya dengan belakang pas. Yang ingin saya tanyakan, saya di bidang industri, di bidang human research development di yang pertama yang kita ingin saya sampaikan Ustaz, saya pernah duduk bersama dengan Timnas dan Pak untuk masalah matching antara industri dan tersebut yang langsung kerja karena masalah pengangguran banyak. Tetapi kenyataannya yang saya setuju dengan apa tadi, setelah di interview kadang-kadang metalnya metal kerupuk
tinggal kerupuk. Ditanyain kalau ngidul nggak nyambung, tapi kadang-kadang Dinas dari guru BK sendiri saya suruh untuk masuk di industri dan industri masuk di guru BK. Itu selama ini belum ada. Katanya dari Dinas dan Depak itu seleksi alam, dia menilai kualitas Dinas dan Depak beberapa sekolah itu dibiayai. Nah, maksud saya di sini yang tadi bilang Bapak tadi benar. Kadang-kadang di sekolah itu orang-orang yang sudah autis atau idiot SMK itu dimasukkan dimasuk di wilayah pendidikan. Sebenarnya kan akan merusak virus, sehingga mental blok atau mental stroke yang selama ini banyak habis kerja belum 1 bulan 2 bulan keluar, apalagi interviewnya begitu banyak lamaran ternyata nggak nyambung semua mentalnya. Kedua, masalah pengetahuan juga akhirnya berpengaruh. Ini gimana solusinya supaya ada sinergi matching antara tenaga kerja sama Dinas ini sama-sama lama loh ada matching. Lama ini masih banyak problemnya. Jadi sampaikan Bapak tadi karena merasa sayang punya guru BK sehingga apa ya mau masuk ke industri itu anak mama semua, anak papa semua. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Itu ada kelebihan. Dua aja dulu Pak. Dua. Iya, lupa. Enggak. Yang pertama tentang rasa sayang yang tidak pada tempatnya. Saya harus membuat Bapak Ibu semuanya lebih takut. Wong itu kalau ditakuti mesti takut. Kalau Bapak Ibu pengen sepanjang hidup anak Bapak Ibu tergantung sama Bapak Ibu, lakukan lanjut aja. Ya, apalagi mentalnya anak-anak kita selalu ngancem. Bandingkan sepeda motorannya, minggat, ke sekolah, lalu kita turuti terus. Itu sampai tua anak berkeluarga, Bu, itu lo tanam depan rumah mau dijual. Oh no, kelakuannya ono. Ya, kelakuannya begitu. Nah, ini terserah. Ibu pengen sepanjang hidup disusahnya anaknya gara-gara rasa sayang ibu, atau ibu berhenti menempatkan rasa sayang daripada tempatnya. Ini sebuah pilihan. Dan itu sudah banyak. Jadi kalau Anda perhatikan, orang anak-anak yang sekarang sudah mulai berani terhadap orang tua yang wolo-wolo viral-viral itu, saya jamin pada waktu kecilnya dimanja. Pernah dengar kan ibu suara ibu dibully anaknya gara-gara minta sesuatu? Pernah nggak dengar seorang ibu digugat anaknya gara-gara tanah harta warisan? Itu semuanya masalah kemandirian dan cinta yang tidak pada tempatnya. Akhirnya anak nggak punya empati kepada orang, ya karena orang tuanya sendiri memproduksi. Lalu bagaimana caranya sedikit demi sedikit, Bu? Begini, saya punya anak TK contohnya ya. Sekarang nggak punya. Dulu anak TK itu kan pelajaran setiap habis main harus dirapikan. Sepakat? Lalu kita ngomong, sudah selesai mainannya? Jawabannya sudah. Ayo dirapikan. Anak TK-nya merapikan 10%. Boleh berapa? 90%. Ya mana anak TK? Dan itu diulang tiap hari begitu. Sampai 1 bulan kemudian, sudah selesai mainannya. Sudah, ayo dirapikan bareng. Anak TK-nya 25%, boleh berapa? 75%. Itu terus tiap hari. Rajin. Ya sabar. Jangan bisa gini caranya. Bukan buat anak itu merapikan itu sebuah kenyamanan, bukan sebuah pak. Sampai 1 bulan, sudah selesai mainannya, sudah ayo dirapikan. Orang tuanya 50%, anaknya 50%.
kemudian sedikit demi begitu polanya di semua aspek sedikit demi. Ojo ya Allah dok, mama udah ngomong 5 kali buat di rumah atau kupingmu. Saya lihat banyak orang tua justru masalahnya nggak sabar untuk menuntut setiap tahapan anak di dalam merapikan rumahnya, merapikan mainannya. Loh kalau anakku sudah terlanjur SMP, ya sudah kita sedikit demi seperti layaknya ngurusi anak TK. Loh, mama, mbak ini khusus yang namanya spray dan ranjang kamu. Oke? Itu kan paling mudah toh. Karena ini anak SMP tetapi tanggung jawabnya TK. Itu sedikit demi sedikit stabil. Lalu ditambah lagi ranjangnya wis ditambah bejo ya loh. Sampai pada titik semuanya kamu mama yang terakhir yang ngepel mama. Itu proses. Yang salah itu anaknya duduk angkur-angkur mainan itu. Jadi pun mamanya kerja. Mama ini membabukan dirinya. Dan itu nggak boleh. Jelas loh. Sampai melanjutkan rasa saya tidak pada tempatnya ini. Benjamin sengsara sepanjang itu. Monggo dinikmati kesengsaraannya. Hanya gara-gara syahwat sekarang menyayangi anak yang dan itu sedang merusak anak itu diusak. Tak beda saya tak beda ini lah. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah masalah tentang mau kita berpikir link and match antara dunia sekolah sama ini, tapi kalau mentalitinya, attitude-nya nggak dibangun, ya sama saja mental lumpuh. Sesuatu belum, maaf loh Pak, saya belum pernah belajar. Ya saya ini belajar loh tentang aplikasi anyar itu. Oh saya nggak bisa itu. Sudah itu tandanya resiliennya lemah, daya itu resourcefulness-nya, kemampuan belajarnya lemah. Kan nggak mungkin apa yang semuanya persis dengan di lapangan. Ada beberapa aplikasi yang dia harus ini kamu pelajari. Insya Allah kalau ini nggak apa-apa nggak bisa. Pilih sih kamu lulusan S1. Nah itu kejadian. Maka sebenarnya saya dulu ya pernah menemukan SMK di daerah Sukoharjo dekat Wonogiri mana. Itu SMK itu muridnya 1.500 besar. Yang aneh cleaning service-nya hanya 5 di semua luas itu, tapi bersih rapi. Dan cleaning service-nya hanya kerjakan 1, menyelesaikan WC. Karena anak-anak merasa, loh, lalu siapa yang cleaning service semuanya? Setiap kelas 11 lah. Jadi pokoknya kelas 10 anak baru toh, kelas 11 itu mereka semuanya diturunkan sebagai karyawan untuk membereskan semua sektor. Baik bersih-bersih, mau penanganan apa itu diesel, listrik, pokoknya semuanya dibagi habis dan itu di sebuah organisasi. Ada ketuanya ini, pokoknya kelas 10 nonton, kelas 11 dia bekerja sebagai itu, dan 30 menit sebelum anak masuk mereka sudah kerja. Dan luar biasanya itu semuanya diberikan dalam sebuah koyok itu loh, pengangkatan pegawai itu loh Pak. Jadi ada upacara pengangkatan pegawai dan upacara pemberian namanya apa itu sertifikat bekerja 1 tahun di sekolah itu. Dan di akhir tahun secara resmi itu anak-anak yang kerja 1 tahun kelas 11 itu begitu. Dan banyak perusahaan suka ke situ
Karena kok anak-anaknya punya sikap yang baik, attitude yang baik. Nah, gimana Bu? Nah, itu bisa. Dan itu dahsyat. Maka mulailah dari rumah kita. Gak boleh anak-anak lepas dari pekerjaan rumah loh ya. Bu, jangan takut anak terganggu belajarnya gara-gara ngepel di rumah. Bukan pelajaran ngepelnya loh ya. Saya kemarin tadi malam itu pulang dari Lampung jam 8-an. Makanya rotok batu-batu itu. Ada pengusaha di Lampung itu punya rumah makan Padang. Itu membuat pesantren. Tapi yang menarik adalah ketika saya diskusi sama istri pengusaha ini umurnya sekarang 82 tahun. Pesantrennya dia dirikan dengan dana sekitar 100 miliar lebih. Kaya raya. Anak-anaknya sukses. Saya kan penasaran, biasanya orang kaya itu anaknya rada bulet. Saya tanya apa kok anaknya sukses begini? Ada yang bekerja di luar negeri, ada yang pengukuran. Saya ini terhadap anak saya paling kejam, Ustaz. Anak saya masukkan pesantren. Biasanya pesantren kunjungan 1 bulan sekali. Saya kunjung 3 bulan sekali baru kunjung. Dan saya jamin baju anak saya dikenakan dibandingkan temennya itu sama, bahkan lebih rendah. Saya kejam terhadap anak. Supaya apa? Supaya dia tidak pernah berpikir bahwa dia mengagungkan kepada bapak. Dan bapaknya mendirikan itu anaknya santai aja, anaknya sudah mandiri semuanya. Jadinya gitu ya Pak ya. Terima kasih. Silakan. Ya, maksud. Oke, aku Ya, satu lagi. mak ini ya, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, anak itu kan ada fase biru. Kalau dalam lingkungan yang akbar itu memang kan harus ada orang tua dan bapak. Nah, kalau cuma satu orang tua saja karena yang bapaknya kerja jarang pulang, nah ini gimana ini supaya membantu anak ini juga yang ditiru itu sesuai sifatnya. Misalnya kalau laki dia harus bisa meniru sifat bapaknya, tapi kebetulan bapaknya nggak ada. Nah ini gimana ini cara kita memberi pengertian, cara kita menerapkan ilmunya itu tadi, itu yang pertama. Terus ada lagi terkait anak itu kan memang dunianya masih bermain. Bagaimana cara kita memberitahukan ke anak bahwa oke, memang dunianya bermain, tapi kan harus tahu waktu, harus tahu tempat, harus tahu kapan ngaji, kapan ini. Nah kadang-kadang kalau anak yang saya tahu, kalau anak sedang bermain dikasih nasihat pasti nggak masuk. Nah itu bagaimana caranya kita supaya anak itu harus tahu walaupun dia dunianya masih bermain. Terus satu lagi nggak apa-apa ya? Yang saya khawatirkan gini, seharusnya ini itu kan di Islam kan diajari kayak kebersihan sebagian dari iman. Tapi kenapa kok kebanyakan yang melakukan itu kok orangnya Islam sendiri, sedangkan kalau kita lihat, mohon maaf, di negara Jepang itu kan nggak mengenal Islam, tapi mereka itu kan patuh, tertib. Yaitu gimana, apa yang harus terutama saya perbaiki, bahwa menerapkan apa yang seharusnya diajarkan di Islam itu bisa saya terapkan terutama di keluarga saya. Terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang suka meniru. Lalu bagaimana kalau bapaknya nggak ada? Bisa saja ayah jarang pulang, mulai sebulan pisan, 3 bulan, atau memang ayahnya memang sudah meninggal, atau mungkin ada divorce dan sebagainya. Sekarang begini, untuk menjawab ini, saya jelaskan tahapan pengasuhan anak. Usia 0 sampai 2 tahun itu usia di mana yang dominan mengasuh anak adalah ibu. Sehingga kalau nggak ada ayah, dia nggak terlalu masalah. Ya, usia 3 tahun sampai 7 tahun, maka bapak dan ibu secara seimbang mengasuh anak. Mohon bapak harus terlibat, ibu juga harus terlibat. 7 sampai 11 tahun, anak laki-laki diharapkan lebih banyak dengan bapaknya, anak perempuan lebih banyak dengan ibunya, supaya sifat-sifat feminitas atau maskulinitas itu tertransfer pada masing-masing anak. Baru ketika 12 tahun ke atas, anak perempuan harus sering dialog sama ayahnya bagaimana dia itu dekat dengan lawan jenis, dan anak putra dekat dengan ibunya. Lalu bagaimana kalau ini tidak terjadi? Ya, yang pertama adalah di keluarga kita itu kan ada yang namanya ada sosok Mbah Kakung loh. Kalau ada sosok Mbah Kakung, hadirkan sosok itu. Kalau Mbah Kakung nggak ada, maka ada paman di situ. Kalau Bu, ini kok nggak ada? Iya, kalau saya nekat. Kalau neneknya, kakeknya, pamannya nggak ada, tolong titipkan guru laki-lakinya, sampaikan Pak Guru, ini bapaknya ini 3 bulan sekali pulang, tolong sering disapa anakku ya, dia butuh figur laki-laki. Itu kalau ada lagi ya, kalau itu nikah lagi bagi yang clear ya. Itu pertanyaan yang tapi penting, karena kami mendapatkan anak perempuan yang kekurangan figur laki-laki itu biasanya bucin. Paham bucin Bu? Kalau biasa tak sama lawan jenisnya itu terlalu bucin, dan itu bahaya. Apapun diberikan. Alhamdulillah anak-anak sekarang ini. Iya toh? Maka figur ayah itu untuk diskusi dan dialog itu perlu untuk itu. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa Bu tadi? Apa kata kuncinya? Masa bermain. Oh, bagaimana anak kecil bermain? Sebenarnya anak kecil itu terserah ibunya. Kalau ibunya cerewet, nggak mempan. Jadi kalau anak itu bermain, lalu terdengar azan, diberhentikan, nggak banyak cerewet, ambil aja, mohon maaf, mainan saya ambil ya, karena waktunya sholat. Lalu anak itu nangis, lalu kita cerewetin. Loh, kamu tahu toh, ini peraturannya, harus ikuti peraturan. Terus kok melanggar peraturan? Ya Allah, itulah yang membuat apa sudah diambil, mohon maaf. Sekarang waktunya apa itu? Waktunya sholat, mainannya berhenti, kita sholat. Biar yang masuk itu mohon maafnya itu loh. Yang masuk kotaknya mohon maaf, sekarang waktunya sholat, maka berhenti dari main. Itu toh. Kalau tadi ini pelanggaran, ini kalau kecil udah begini, gimana besarnya? Itu kan yang masuk, pusing anak kebanyakan informasi. Dan orang tua biasanya, orang tua yang
selalu anak. Contoh, kita bawa anak ke supermarket, mau Indomaret atau apa, lalu dia habis radang, minta es krim. Kita mau, mohon maaf radang. Anak-anak nangis, kosel-kosel. Akhirnya kita ngomong, akhirnya diberi. Itu yang membuat anak itu mesti nekat. Apa yang harus kita lakukan? Dia dia nangis, dia sudah kalau nggak siap jawab pulang. Mohon maaf kita nggak siap belanja karena kamu memaksa untuk apa itu? Gitu, nggak usah banyak. Sikap kita yang tegas kalau janji, kalau tidak itu membuat ketika dewasa anak nggak nekat. Jadi kalimat aku minggat kalau ada sepeda motor itu sebenarnya mulainya dari kecil. Anak minta sesuatu karena alasan memang nggak diberi, kemudian nangis supaya kita nggak apa itu, nggak sibuk dikasih. Anak nggak mau ikut mamanya supaya mau dikasih handphone. Itu kan merusak anaknya sendiri. Jadinya sebenarnya masalahnya di sini. Kita tegas enggak? Dan tegas juga pakai mulut. Tegas itu pakai sikap. Mohon maaf tidak. Handphonenya saya sendiri. Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Akhirnya obat kusir dan kasarnya keluar dari mulut mamanya itu kata-kata yang tidak layak. Terus mama biarkan aja. Gak punya kamu juga gak apa-apa. Sumpah mama itu. Itu kalimat apa yang keluar dari mulut seperti itu yang emosi? Coba kalau kita stop ini enggak. Enggak. Mau. Enggak. Mau. Enggak. Cukup kalimat apa? Enggak. Clear yang kedua, yang ketiga apa Bu? Menjaga kebersihan. Yes. Bu, ya kalau kita coba merasakan, yo kita coba untuk bantu. Minimal di masjid ini. Jadi setiap di masjid ini harus di situ disediakan tempat sampah dan dibiasakan panitia nggak boleh bersih-bersih. Semua yang bersihkan baru jamaah. Begitu. Pada beberapa sekolah yang saya bantu, anak SD itu, ya, saya minta di Kalimantan itu, anak itu punya kanebo kecil, tahu kanebo kecil lah, yang harganya piro itu 10.000 ya, separuhnya, sama punya sapu mobil yang kecil itu loh Pak. Setiap akhir pelajaran itu anak-anak dalam waktu 10 menit bersih-bersih kelasnya, dan itu diajari setiap hari. Itu mereka lebih perhatian. Itu tinggal kita saja. Anak itu settingnya di mana dan mulai dari kita. Dan anak-anak yang semenjak SD kelas 1 diajari begitu, kelasnya tambah canggih, tambah terampil. Dan saya suka seperti itu. Saya suka. Makanya anak-anak saya masukkan pondok. Dan merasakan sohonya itu. Dia merasakan sohonya itu. Habis pondok saya titipkan ke Pak Yai. Tolong Ustaz, gembleng anak ini. Benar sama Pak Yai itu suruh ngangkat-ngangkatin beras di nggak ada hubungannya. Tak bagus dia. Dikasih mobil kurang yang jelek itu untuk ngantar-ngantarkan ke keluarga guru senior. Kan tiap bulan kan pesannya itu kan mendapat kerja membeli jatah beras sama apa itu macam guru senior manfaat. Akhirnya ketemu dan dikenal sama guru senior, tambah terkenal dia. Itu aja itu lebih peduli. Insya Allah lah kuliah siap dia itu mau tuanya. Jadi itu pun terima kasih, mohon maaf saya juga saya akan ini karena tahu-tahu ambil saya apa bermasalah ini kebanyakan dunia mampu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semuanya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim.
rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur auladina wa umur jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.